Selamat malam jemaat sekalian. Hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, di mana doa terbaik sudah kita panjatkan. Bekerja, belajar, dan ibadah sudah dirumahkan di tengah kekhawatiran yang melanda kita semua. Mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penerang kegelapan, melalui ibadah saat ini. Jemaat mari berdiri, kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Kidung Jemaat nomor 343, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristus manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita. Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat, dan kumpulkan domba Tuhan tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa sekalian kaum dan masa jauh dan dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan dimuliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu. Ya Allah, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur Pujian 111 ayat yang keempat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sabda Tuhan Allah bagai dirut hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada malam ini
Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Berikanlah bagi kami Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di saat kami akan membaca, mendengar, dan merenungi firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami terima itu menerangi dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku, tema dari firman Tuhan malam ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sinode bagi perikop ini adalah menghargai hidup. Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku. Untuk dapat memahami tema dari perikop malam ini, mungkin yang perlu kita pertanyakan di sini, mengapa hidup itu harus dihargai? Kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini lewat bacaan kita tadi. Untuk itulah saya mengundang kita bersama melihat pada ayat yang ke-7 dari bacaan kita tadi. Di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari ungkapan ini, saudara, pertama-tama yang ingin ditegaskan oleh penulis di sini adalah konteksnya. Ketika itu, ini maksudnya penulis ingin mengarahkan akan pembacanya untuk dapat melihat konteks saat manusia itu diciptakan oleh Allah. Dikatakan ketika itulah. Nah, di sini berarti penulis mau mengarahkan jemaat melihat kepada konteks saat itu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana dikatakan setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi,
selama 7 hari. Pada hari yang terakhir, di situ Tuhan beristirahat dari segala peristiwa penciptaan itu dan dia beristirahat. Nah saudara, dalam pasal 2 di sini penulis mau katakan tentang peristiwa setelah peristiwa penciptaan langit dan bumi. Di situ dikatakan bahwa ketika itulah, yaitu pada saat setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan dalam bacaan kita tadi khususnya ayat 4 sampai dengan ayat 6 dikatakan di situ, semuanya dalam keadaan kosong. Semak belum bertumbuh, tumbuh-tumbuhan di padang pun tidak. Semua benar-benar dalam keadaan kosong. Karena apa? Firman Tuhan katakan, belum turun hujan dan belum ada orang atau manusia untuk mengusahakan tanah itu. Maka dikatakan saudara, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia itu. Dan firman Tuhan katakan, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah dari konteks ini jelas, yang berkarya di awal penataan bumi ini dan penciptaan manusia adalah Allah. Dikatakan bahwa Allah lah yang berkarya. Ketika itulah Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Di sini jelas, manusia itu berasal dari debu tanah. Dari debu tanah itulah Allah membentuk manusia itu. Pada awal manusia itu diciptakan Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi jelas bahwa pada awalnya manusia hanya seonggok debu tanah. Kalau dapat disamakan seperti patung hasil pemahat. Tidak bergerak, tidak memiliki hidup, tidak berfungsi. Katakanlah manusia saat itu berupa benda mati. Dan firman Tuhan katakan hal ini berlangsung sampai firman Tuhan katakan Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Barulah firman Tuhan katakan manusia menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang berfungsi, makhluk yang bisa berbuat, makhluk yang bisa bergerak, manusia yang bisa melakukan sesuatu. Dengan kata lain, penulis ingin menegaskan bahwa manusia itu menjadi makhluk yang hidup karena adanya hembusan nafas yang menghidupkan dari Allah kepada manusia itu. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup dan berfungsi. Sehingga saudara dapat kita katakan tanpa Allah manusia hanya debu tanah yang tidak berarti, yang hanya dipijak orang. Manusia itu hanya dapat berfungsi saat Allah memberikan nafas hidup itu. Manusia itu hanya baru dapat bergerak saat ada hembusan nafas Allah. Allah telah memberikan kehidupan itu kepada manusia. Sehingga manusia menjadi manusia yang berarti hidupnya. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi sesama dan bagi Tuhan. Melalui apa? Melalui peranannya sebagai pengelola
sebagai penataan alam semesta. Sebagaimana yang dipercayakan Allah Tuhan itu kepada manusia. Kita bisa melihat itu dalam ayat 5 sampai dengan ayat 6. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu diingatkan oleh penulis firman Tuhan ini bahwa manusia itu baru berarti hidupnya saat dia bersama dengan Allah. Allah di sini jelas penulis katakan, Allah adalah pemberi hidup. Allah adalah sumber kehidupan manusia itu. Bahkan Allah adalah pemelihara kehidupan manusia itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang digambarkan oleh penulis lewat bacaan kita tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal penting yang dapat kita catat dari firman Tuhan malam ini. Dan itu sangat berarti dan berguna dalam membangun kehidupan beriman kita. Yang pertama, bagi kita semua diingatkan melalui firman Tuhan malam ini, Allah adalah sumber kehidupan kita manusia. Dan Ia, yaitu Allah, bukan hanya pemberi kehidupan kepada manusia, tapi Ia juga pemelihara kehidupan kita lewat berbagai macam berkat dan kasih karunia-Nya yang Dia limpahkan dalam kehidupan kita manusia. Salah satu bukti nyata yaitu melalui Yesus Kristus. Allah telah memberikan perhatian penuh kepada manusia itu. Dia hadir, Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang menuntun manusia, yang memelihara manusia, yang melindungi manusia dalam perjalanan kehidupan kita manusia. Dia tidak membiarkan manusia itu sendiri, tapi Dia bergumul bersama dengan kita manusia. Sebagaimana pemazmur 121 katakan, Allah yang kita imani, Allah yang tidak pernah tertidur, tapi Dia selalu ada menjaga kita manusia percaya kepadanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan hal yang kedua yang ingin digambarkan oleh firman Tuhan bagi kita bersama, kalau demikian Allah kita, Allah yang kita imani, jangan coba-coba meninggalkan Dia. Jangan lepaskan Dia daripada perjalanan kehidupan kita manusia. Karena daripadanya lah kita memperoleh kekuatan menghadapi hari-hari hidup ini. Apapun situasi yang kita alami sekarang ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dalam hidup kita yang membuat banyak orang begitu bingung menghadapi kehidupan. Tapi sebagai orang percaya, kita memiliki Allah yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak dan Saudaraku, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan melepaskan Dia dari kehidupan ini. Dia adalah pemberi hidup. Dia adalah pemelihara kehidupan kita. Meninggalkan Dia berarti kita tidak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan kehidupan. Dan ini benar-benar bukan hanya suatu langkah yang buruk, tapi suatu langkah yang bodoh. Karena apa? Hidup kita mengarah kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan inilah saudara, sikap hidup yang tidak menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudaraku, mari bagi jemaat yang percaya kepadanya, kita diingatkan
hiduplah dan bergantung penuh kepada Dia Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Bersama dengan Dia, kita mampu menghadapi setiap persoalan kehidupan. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari jemaat, kita menyatu dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami datang padamu pada malam ini. Jemaat Tuhan GPB Gloria dari sektor 1 sampai dengan sektor 11 dalam ibadah malam ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, apapun kenyataan kehidupan yang kami alami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami punya Tuhan. Tuhan yang hidup, yang selalu ada dan hadir sebagai sumber kehidupan, pemberi hidup, pemelihara kehidupan kami anak-anaknya. Tolong kami Bapa melalui firman Tuhan malam ini untuk meyakini dengan sungguh akan kasih setia Tuhan ini sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di saat kami membangun kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, dan jemaat kami. Biarlah kami diyakinkan bahwa kami tidak pernah sendiri menghadapi hidup ini dengan segala pergumulannya. Tapi kami bersama dengan Tuhan.
Tuhan yang adalah sumber hidup, pemberi hidup, dan pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang kami terima melalui kebenaran firman Tuhan malam ini. Kami mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan keluarga kami masing-masing, juga dalam persekutuan jemaat kami. Biarlah Tuhan, kehadiran Tuhan memberikan bagi kami kekuatan baru, harapan baru untuk terus melangkah dengan iman di tengah-tengah kenyataan hidup yang penuh tantangan dan pergumulan. Kami diyakinkan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menolong kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami serahkan kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, juga persekutuan jemaat Tuhan GPIB Gloria ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mohon daripadamu, ya Tuhan, melangkahlah bersama dengan kami. Berkati kami dalam hidup, dalam kerja, di setiap pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami selalu diyakinkan bahwa kami selalu ada dalam naungan kasih-Mu. Dalam keyakinan akan naungan kasih Tuhan ini Bapa, kami datang. Dalam persekutuan kami malam ini, menyerahkan semua yang menjadi pergumulan hidup kami pribadi, rumah tangga, dan keluarga yang kami ungkapkan. Baik sebagai pribadi, juga dalam persekutuan doa rumah tangga dan keluarga. Juga di dalam kelompok-kelompok doa yang bergumul dengan kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau berkenan mendengar, menjawab, dan mengabulkan doa semua kami yang terangkat kepadamu sesuai kasih dan kehendak-Mu sendiri. Untuk itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dalam keyakinan akan kebenaran firman Tuhan, kami melangkah dengan penuh sukacita. Kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan penuh sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kehidupan kami benar-benar berarti, bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi sesama kami, terutama bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan pelayanan jemaat GPIB Gloria kami serahkan padamu. Tuhan, Engkau berkenan memberkati semua para pelayan Tuhan. KMJ, pendeta jemaat, PHMJ, dan semua unsur-unsur komisi yang ada dalam jemaat kami. Semua unsur pelkat yang ada dalam jemaat kami. Ya Tuhan, Engkau berkenan untuk terus memberkati kehadiran mereka dalam pelayanan kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu. Jadikanlah kami Bapa, alat Tuhan yang berarti. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama, tapi kehadiran kami di tempat kami masing-masing tetap dapat menjadi alat Tuhan yang berarti. Berarti untuk sesama kami, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Semua kegiatan pelayanan dari jemaat GPIB Gloria kami serahkan pada Tuhan. Semua rencana untuk memperlancar pelayanan dalam jemaat kami juga serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan ini. Dan Tuhan tahu apa yang kami butuhkan sebagai pribadi, rumah tangga, keluarga, maupun persekutuan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberi apa yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup dan kerja dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan negara dan bangsa kami, pemerintah kami serahkan penuh pada Tuhan. Dengan semua kebijakan yang mereka lakukan di tengah-tengah pergumulan negara dan bangsa kami, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkenan memberkati. Berkati kami masyarakat Indonesia ini untuk juga taat kepada semua kebijakan yang telah diturunkan oleh pemimpin-pemimpin negara kami. Biarlah Tuhan, dalam ketaatan kami dapat melewati masa-masa sulit ini dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan kami selanjutnya. Jemaat GPIB
secara khusus jemaat GPB Gloria ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami, berjalanlah bersama dengan kami. Jadikanlah kehidupan kami benar-benar berarti bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Ampuni dan sucikanlah kami Bapa. Terimalah doa syukur kami. Doa penyerahan diri dan permohonan kami yang kami serahkan padamu, kami alaskan hanya dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Filipi pasal 4 ayat 19 sampai dengan 20 yang menyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan kita, menyanyi dari Gita Bakti 81 ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bila dengan rela dan senang beri kepada Tuhanmu, takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya.
sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, firman Tuhan sudah kita terima. Mari berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan ini dan melangkahlah ke depan bersama dengan Kristus yang adalah sumber kehidupan kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah memberkati kita beserta keluarga kita dengan segala sukacita serta damai sejahtera, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan yang membawa pemulihan. Amin.